Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Targhib wa Tarhib. Insyaallah hadis yang akan kita baca pada malam hari ini adalah hadis yang berkaitan dengan mizan. Mizan atau timbangan. Jadi salah satu peristiwa yang akan dialami oleh semua manusia di akhirat kelak adalah adanya mizan atau timbangan amal. Rasulullah SAW bersabda, "Zakartun nar fabakait." Atau hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Zakartun nar fabakait." Aku mengingat neraka lalu aku menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkiki?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah?" Qultu zakartun nara fabakaitu. Aku mengingat neraka lalu aku menangis. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Apakah nanti kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Faqala amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat nanti tidak ada seorang pun yang akan mengingat saudaranya. Ada di 3 tempat nanti orang tidak akan lagi mengingat keluarganya. Kapan itu? Indal mizani, ketika saat penimbangan amal. Hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yathqul. Ketika orang nanti ditimbang amalnya, tidak akan lagi ingat kepada keluarganya, sehingga dia tahu apakah timbangannya itu lebih ringan atau lebih berat. Wa 'inda tatayuris suhuf hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am wara'a dhahrihi. Peristiwa kedua, nanti orang tidak sama sekali tidak ingat sama saudaranya. Inda tatayuris suhuf, ketika catatan amal berterbangan. Ketika catatan amal berterbangan, ya kan, berterbangan, sehingga dia tahu di mana nanti dia akan mengambil catatan amal itu. Fi yaminihi am fi shimalihi, di sebelah kanan dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Am wara'a dhahrih, atau justru dari arah belakang. Wa 'inda sirati idza wudi'a baina dhahrai jahannama hatta yajuza. Peristiwa ketiga di mana orang tidak akan teringat sama sekali saudaranya. Tapi nggak usah ribut, nggak usah ribut, nggak apa. Terus ben-ben aja. Kurangi volumenya aja. Enggak apa. Enggak. Terus ben-ben enggak apa. Syukur kok pendung ya. Yang ketiga, kapan orang itu tidak teringat sama sekali keluarganya?
idza wudi'a baina inda sirat, saat melewati sirat, apabila sirat sudah diletakkan di antara dua sisi neraka jahanam, hatta yajuza, sehingga dia bisa melewati sirat itu. Nah, ini dalil akan adanya mizan, di mana Rasulullah mengatakan ada 3 peristiwa nanti orang sama sekali tidak teringat akan keluarganya, saking beratnya peristiwa itu. Yang pertama ketika ditimbang amalnya, mizan. Yang kedua ketika dia tidak tahu catatannya ini masih tatoyur itu apa ya? Berterbangan. Dia nggak tahu apakah akan menerima catatannya itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Yang ketiga indas sirat, saat melewati sirat itu, apabila sirat sudah dibentangkan antara di atas neraka jahanam. Lalu para ulama menjelaskan bahwa timbangan amal itu lahu kifatan, itu punya 2 apa? Timbangan itu apa? Kan untuk nimbang itu ada 2 kifah. Apa itu namanya apa? Yang untuk meletakkan itu? Yes, apa? Daun timbangan atau apa? Pokoknya punya 2 itu, kayak timbangan. Wallahu alam seperti apa bentuknya. Nah. Lalu para ulama beda pendapat. Yang ditimbang itu nanti apanya? Ya? Ketika saat penimbangan amal itu yang ditimbang apanya? Saat mizan itu. Pendapat pertama mengatakan yang ditimbang itu amalnya. Nah, yang ditimbang amalnya. Di antara dalil yang berpendapat bahwa nanti yang ditimbang amalnya itu adalah hadis yang sangat terkenal, kalimatani khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan untuk diucapkan oleh lisan, berat timbangannya di mizan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, adalah ucapan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kalau nanti ucapan yang ditimbang, maka ucapan kan tidak ada bentuknya, ya kan? Ucapan itu bentuknya apa? Nah, maka ini menjadi dalil kalau begitu, kalau ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu nanti berat ketika ditimbang, maka ini menjadi dalil bahwa yang ditimbang saat itu bukan fisik tapi amalnya, amal masing-masing orang. Pendapat kedua mengatakan yang ditimbang itu orangnya. Kasihan yang kurus-kurus. Orangnya. Kita bacakan. Apa dalil orang yang berpendapat bahwa nanti yang ditimbang itu adalah orangnya? Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, innahu la ya'tir rajulul azimus samin yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Innahu la ya'tir rajul al-azim as-samin. Nanti di hari kiamat akan datang orang laki-laki perawakannya besar, samin, gemuk, besar, gemuk. La yazinu indallah janaha ba'udah. Tapi ketika ditimbang, ternyata timbangannya di sisi Allah tidak lebih berat dibandingkan 1 sayap nyamuk. Lihat. Bagi orang yang pendapat kedua bahwa yang ditimbang itu orangnya, tadi ada orang yang gemuk besar, tapi ketika ditimbang ternyata tidak lebih berat daripada 1 sayap nyamuk. Ini dalil pertama.
Dalil kedua, bagi yang berpendapat bahwa nanti yang ditimbang itu amalnya, ini hadis Abdullah ibn Mas'ud. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon, manjat pohon, untuk mengambil ranting pohon untuk bersiwak. Ketika naik pohon seperti itu, kemudian ada angin kencang. Ketika ada angin kencang, tersingkaplah betisnya, tersingkap baju, kelihatan betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Lalu para sahabat tertawa melihat betis Abdullah ibn Mas'ud. Para sahabat tertawa. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang membuat kalian tertawa? Lalu mereka menjawab, kecilnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sungguh kedua betis itu nanti di mizan akan lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Itu yang jadikan dalil, berarti betisnya ditimbang, ternyata betisnya lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Nah, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, yang ditimbang itu catatan amalnya. Yang ditimbang catatan amalnya. Nah, dalam hadis yang panjang nanti insya Allah kita bacakan hadisnya. Ketika nanti masing-masing orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ada orang yang dipanggil di hadapan seluruh makhluk, lalu dibentangkan di hadapannya 99 sijil. Bandel lah, apa? Bandel ya? Enggak bandel, apa? Kalau catatan lembaran itu terus dikumpulkan itu apa? Bundel. Gitu. Ada orang dipanggil di hadapan seluruh makhluk, lalu dibentangkan di hadapannya 99 catatan dia. Nanti kita bacakan hadisnya. Nah, singkatnya, maka kemudian Allah mengatakan kepada dia, ada enggak kezaliman yang ada di catatan amal ini? Nah, tidak, ya Allah, semua sudah betul. Nah, tapi Allah kemudian mengatakan, tapi aku masih menyimpan satu kebaikan. Lalu orang itu, nah, kalau cuma satu kebaikan, sementara di hadapannya catatan kejelekannya itu sekian banyak, itu apa yang ngaruh? Maka kemudian dia diberikan bitokoh. Bitokoh itu kalau diterjemahkan kartu. Nah, diberi bitokoh, maka di dalam bitokoh itu tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika ditimbang tadi, catatan dosanya itu di satu sisi dia sudah pesimis. Meskipun masih ada satu kebaikan yang disimpan di sisi Allah, lalu kebaikan itu ternyata kartu, bitokoh, tertulis di situ asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pesimis, aduh, kalau cuma satu kartu dibandingkan catatan saya yang merah kayak gitu, itu apa yang ngaruh? Maka kemudian ditaruhlah kartu itu di sisi timbangan yang lain, ternyata lebih berat dibandingkan catatan dosanya tadi. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa yang ditimbang adalah catatan amal. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Kalau yang pertama tadi apa yang ditimbang? Amalnya. Ini pendapat Ibnu Hajar.
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat yang ditimbang itu amalnya. Imam Al-Qurtubi berpendapat yang ditimbang itu catatan amal. Sedangkan yang berpendapat bahwa yang ditimbang itu badannya, yang ditimbang itu badannya, siapa? Ada enggak? Walah, di sini tidak sebut. Enggak. Abdullah bin Mas'ud itu dalilnya. Yang berpendapat seperti itu. Sini saya nggak tahu. Ini nggak, cuma jelaskan, tidak disebutkan siapa pendapat ini, yang milih pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa nanti ketiga-tiganya yang ditimbang. Yo amalnya, yo badannya, yo catatan amalnya. Karena tadi buktinya, badan meskipun besar, meskipun gemuk, ternyata ketika amalnya itu, kualitas amalnya tidak bagus, maka badan yang gemuk itu ternyata tidak seberat satu helai sayap nyamuk. Berarti itu menunjukkan bahwa meskipun katakanlah yang dimasukkan ke situ orangnya, tapi tetap yang dinilai adalah kualitas amalnya. Wallahu a'lam lah. Ini pendapat para ulama. Yang jelas nanti akan ditimbang, dan fokus kita sebenarnya bukan ke situ. Nah, fokus kita meyakini bahwa mizan itu ada. Nah, nanti yang harus kita persiapkan adalah bagaimana agar timbangan kita itu berat, timbangan kebaikannya. Itu fokus kita. Nah, adapun nanti yang ditimbang apakah badan kita atau amal kita atau catatan amal, terserah Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Nah, maka yang berikutnya yang akan kita bahas ini adalah hal-hal apa saja yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Ini yang perlu kita lakukan sekarang itu ini, kan? Amalkan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana hal-hal itu akan menjadi pemberat amal timbangan kita di mizan kelak. Yang pertama, at-tahlilu, tahlil. Wa yuqsadu bihi la ilaha illallah. Yang dimaksud di sini adalah la ilaha illallah, jaga tauhid kita. Kita sudah berikrar la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jaga itu, karena nanti satu kartu. Kita bacakan hadisnya. Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Allah nanti akan membebaskan seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla. Lalu dihamparkan di hadapannya 99 bundel catatan amal. Kullu sijilin mithlu maddil basar. Satu catatan amal dibuka sejauh mata memandang. Thumma yaqul atunkiru min hadza syai'an. Allah fair, Allah adil. Ketika catatan amalnya sudah dibuka, ditanya, ada enggak yang kamu ingkari dari semua ini? Adzalamaka katabatil hafizun. Ada enggak malaikat mendolimimu? Mungkin ada. Di sini kamu tertulis dosa, ternyata dosa itu tidak kamu lakukan. Semua fair. Ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak malaikat mendolimimu? Fayaqulu la ya Rabb. Maka dia menjawab, tidak wahai Allah Subhanahu, ya Rabb, tidak. Semua yang tercatat itu benar dilakukan. Tidak ada kezaliman di situ sama sekali. Fayaqul afalaka udhrun. Ditanya lagi sama Allah, mungkin kamu punya uzur, punya alasan enggak kenapa melakukan ini semua? Mungkin kamu punya alasan. Fayaqul la ya Rabb. Lalu dia jawab, enggak ada alasan ya Allah. Semua ini saya lakukan dan tidak ada alasan, tidak ada uzur.
Fayaqulu bala inna laka indana hasanah. Lalu Allah mengatakan, kami, di sisi kami, kamu masih memiliki satu hasanah, satu kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Pada hari ini tidak ada kezaliman. Maka satu kebaikan itu pun akan ditimbang, akan ikut dikeluarkan. Fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian keluarlah satu kartu, di mana di kartu itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqul uhdur waznak, fayaqulu ya Rabb ma hadhil bitaqah ma'a hadhis sijillat. Ketika bitaqah kartu itu sudah keluar, udah sekarang ditimbang. Maka dia pesimis, ya Allah, apalah dibanding kartu ini jika dibandingkan seluruh catatan dosa saya yang banyak itu. Apa ya ngefek gitu, apa ya pengaruh kalau cuma satu kartu, sementara catatan saya, catatan dosa itu sekian banyak. Faqala innaka la tuzlam. Allah menjawab, kamu tidak akan dizalimi. Tidak akan, semua kebaikan akan ikut ditimbang. Fatudau sijillatu fi kaffah. Maka diletakkanlah catatan amal itu di satu sisi timbangan. Wal bitaqah fi kaffatin. Dan kartu itu di sisi yang lain. Fatasat sijillat wa thaqulat al bitaqah fala yathqul ma'asmillahi syai'un. Maka ternyata ketika ditimbang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu lebih berat dibandingkan catatan dosa tadi. Ini yang harus kita jaga. Kita perhatikan betul, jangan sampai kita sudah mengikrarkan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu kalimat itu kita rusak. Dan yang paling cepat merusak kalimat itu apa? Syirik besar. Jaga itu. Seandainya kita bisa menjaga itu, maka bisa jadi kalimat itu yang akan menjadi pemberat paling berat di mizan kita di hari kiamat. Tapi kalau kalimat tauhid ini sudah rontok, sudah rusak karena kesyirikan yang kita lakukan, maka berat. Ya. Jadi itu yang pertama kita lakukan, jaga tauhid, jangan rusak dengan syirik. Karena nanti ketika tauhid itu ditimbang, itu lebih berat dibandingkan seluruh catatan amal seseorang. Nah, jadi dijaga dari yang syirik-syirik kecil, apalagi syirik-syirik besar. Jaga. Jaga keluarga kita dari setiap kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa memberatkan mizan timbangan kita adalah zikrullahi ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti ada zikir-zikir yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Di antaranya tadi hadis yang sudah kita baca, 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan, berat nanti ketika ditimbang di mizan. Apa? Nah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau di redaksi yang lain subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Setelah kita mana yang mudah? Nah, coba perbanyak itu subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, terus seperti itu. Itu kan mudah. Saya yakin semuanya sudah hafal, ya kan? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus perbanyak itu. Ringan diucapkan, nggak perlu biaya. Tapi itu nanti akan banyak memperberat timbangan amal. Nah, ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau di redaksi yang lain subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi.
Zikir yang kedua, ini zikir yang diajarkan Rasulullah kepada Juwairiyah, salah satu istri beliau. Dijelaskan, kharaja min indiha bukratan hina shalla subha. Rasulullah keluar dari rumah Juwairiyah, salah satu istri beliau, pagi hari untuk sholat subuh. Wa hiya fi masjidiha. Ketika Rasulullah keluar, Juwairiyah itu sudah di masjidnya, maksudnya di rumah yang memang digunakan untuk sujud di situ, untuk ibadah di situ. Tsumma raja'a ba'da an adha. Lalu Rasulullah pulang setelah waktu duha, karena kebiasaan Rasulullah itu setelah sholat subuh itu kadang ngajari sahabat, kadang ya ngobrol dengan sahabat, supaya itu sampai waktu duha itu kemudian sholat tuh. Nah, Rasulullah pulang ketika sudah masuk waktu duha. Wahiyya jalisah, dilihat Juwairiyah masih duduk di tempat tersebut. Rasulullah keluar sudah duduk di situ. Rasulullah pulang waktu duha masih di situ. Faqala ma zilti 'alal hal allati faraqtuki 'alaiha. Lalu Rasul nanya, kamu tetap di posisi yang sama seperti saat saya keluar tadi? Saat saya keluar kamu sudah di situ, saya pulang kamu masih di situ posisinya. Qalat na'am. Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna. Rasul kemudian mengatakan, aku setelahmu mengucapkan 4 kalimat. Kalau seandainya 4 kalimat itu diucapkan 3 kali, maka itu bisa ngimbangi apa yang kamu ucapkan sejak sebelum subuh sampai waktu duha. Tadi kan Juwairiyah itu sudah di situ sejak sebelum subuh sampai duha masih di situ, zikir di situ. Lalu Rasul mengatakan, ada 4 kalimat, kalau itu diucapkan 3 kali, itu bisa ngimbangi yang kamu ucapkan sejak subuh sampai duha itu. Ya, kita kan merasa sok sibuk. Kalau di zikir panjang-panjang, waduh saya sibuk. Nah ini ada yang bisa ngimbangi itu. Apa 4 kalimat itu? Rasul mengatakan, subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Rawahu Muslim. Apa enggak itu? 3 kali. Itu bisa ngimbangi orang zikir dari subuh sampai duha. Yang sibuk-sibuk, kan? Saya ulang. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Kita ucapkan 3 kali lah. Paling butuh berapa? Udah hafal belum? Hafal? Hafal? Subhanallah wa bihamdih. Sekarang tirukan yuk. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Mungkin nanti di-share lah di grup kalau ada yang. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Ya, kan subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memujinya, adada khalqih, sebanyak makhluknya. Makhluk Allah ada berapa? Kita memuji Allah sebanyak makhluk. Wah, itu kan ngitungnya. Adada khalqih, wa ridha nafsih, sejauh ridhaannya. Kalau Allah sudah ridha, udah selesai. Wa zinata arsyih, seberat arsy-Nya. Wa midada kalimatih, dan sebanyak kalimatnya. Ada yang mengartikan dan sebanyak tinta kalimatnya. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Ucapkan 3 kali.
Setiap hari. Untuk ngimbangi itu. Ringkas kan? Kalau minta ringkas lagi apa? Ini udah ringkas. Nah. Loh ya, kalau kita zikir dari subuh sampai duha itu sampai suruk itu berapa jam? Sejak subuh itu 1 jam ada? Enggak kuat kan zikir 1 jam kan? Loh ini ngimbangi itu. Ya kan? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Apa enggak? Pak Tukyo apa? Kalau ya. Yuk kita baca. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah, mungkin nanti Ustaz Suparman share di grup lah. Di grup. Ya. Tuh, itu 2 zikir yang ringan sekali. Mudah untuk dihafalkan insyaallah, tapi luar biasa berat. Nah, tadi apa yang pertama? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yang kedua subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini ada juga di Al-Ma'surat? Ada ya? Ada kayaknya. Ya wes, kalau mau baca semua kan panjang tuh, baca. Jangan nanya yang lebih ringkas lagi, itu udah ringkas loh. Terus yang berikutnya, al-muhafadzatu 'alal adzkar tuburus sholatil mafruḍah. Menjaga zikir-zikir setelah sholat fardu itu. Setelah sholat fardu. Nah, setelah yang Bapak hafal mungkin subhanallah berapa kali? 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, 33. Seandainya nggak bisa 33 berapa? 10 kali. 33, aduh saya sibuk. Sibuk. Seandainya nih. 10. Khaslatani aw khallatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun illa takhalal jannahuma yasirun wa man ya'mal bihima qalilun yusabbihu fi duburi kulli salatin 10 wa yahmadu 10 wa yukabbiru 10 fadzalika khamsuna wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Ucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Berarti berapa? 30. Salat sehari semalam yang wajib 5, berarti 30 kali 5 150 yang diucapkan oleh lisan. Tapi nanti di mizan wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Itu seberat 1.500. 1.500. Apa kan lebih dari itu? Ya kan? Tapi tadi suruh 33 ngakunya nggak sempat, kan? Tapi ngelihat burung sehari semalam kuat. Ya kalau memang nggak sempet, itulah 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Nah, sebenarnya ada lanjutannya itu hadis ini. Lanjutannya wa yukabiru arba'an wa thalathina idza akhadha madja'ahu. Kalau akan tidur itu takbir 34 kali. Wa yahmadu thalathan wa thalathin. Tahmid 33 kali. Wa yusabbih thalathan wa thalathin. Tasbih 33 kali. Fadzalika mi'atun bil lisan. Kalau dijumlahkan 100 wa alfun fil mizan, dan nanti di mizan itu 1000. Ini ketika pengen tidur. Pengen tidur itu apa tadi? Takbir 34. Tasbih 33, tahmid 33, dijumlahkan 33, 34, 33, 33, 100. Tapi di mizan terhitung 1000. Tapi ngantuk kadang. Yes, minimal subhanallah apa? Bismikallahumma mutu.
Terus nggak apa-apa, gimana lagi. Tapi tadi sebenarnya banyak. Rasulullah justru salah satu zikir yang panjang itu ketika mau tidur. Nah, tadi baca ini, baca ayat kursi, baca kul itu muawwidzatain. Ada lagi doa, nggak tahu Mas sudah hafal nggak doa ini? Dah. Yang berikutnya yang bisa memperberat amal timbangan yang bisa kita lakukan ini kalau orang terkena musibah kematian anak. As-sabru wal ihtisab ala fuqdanil waladis salih. Sabar dan mengharapkan pahala ketika ditinggal wafat oleh anak yang soleh. Punya anak yang paling soleh, yang paling nurut, paling sergap ibadah, meninggal. Maka itu juga bisa menjadi pemberat amal. Nah, bakhin khamsun ma athqalahunna fil mizan. Wah, 5 hal yang sangat berat ketika di mizan. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. 4. Wal waladus salihu yutawaffa fayahtasibuhu waliduhu. Dan kalau ada anak saleh lalu wafat, kemudian kedua orang tuanya sabar dan mengharapkan pahala dari wafatnya anak yang saleh itu. Tapi jangan dibunuh. Ya wes. Punya anak yang saleh, anak yang paling nurut, paling ini, ternyata lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu pemberat mizan bagi orang tuanya kalau orang tuanya bisa sabar. Bakhin li khamsin man laqiyallaha mustaqinan bihin dakhalal jannah yu'minu billah wal yaumil akhir wa bil jannati wan nar wal ba'tsi ba'dal mauti wal hisab. Lalu Rasul melanjutkan, 5 hal. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan meyakini 5 hal itu, maka dia pasti masuk surga. Yu'minu billah, bertemu Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dalam keadaan beriman kepada hari akhir. Wabil jannati wan nar, dalam keadaan beriman kepada surga dan neraka. Wal ba'tsi ba'dal maut, beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Wal hisab, dan beriman akan adanya hisab. Nah, itu yang ke berapa? Yang keempat ya. Yang keempat. Udah Isa ya. Saya percepat. Yang berikutnya yang bisa memberatkan timbangan amal itu, Rasul mengatakan ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan di mizan kelak dibandingkan husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu juga timbangan terberat nanti di hari kiamat. Rasul mengatakan yaqulu ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan yang lebih berat dibandingkan akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi shaumi was shalah. Orang yang punya akhlak yang baik itu bisa ngimbangi orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Maka kalau nggak bisa ahli puasa atau ahli sholat malam ini, husnul khuluq, lewat jalur husnul khuluq, miliki akhlak yang baik. Tapi yang parah kalau puasa yo nggak kuat, sholat yo enggak, akhlaknya yo. Nah ini gimana? Kalau kita sadar, kalau waduh puasa saya lemah, sholat saya juga ya yang wajib-wajib tok, maka ini husnul khuluq, miliki akhlak yang baik, itu bisa ngimbangi. Nah, yang terakhir ittiba'ul janazah hatta yafrugha min dafniha, ngikuti jenazah sampai selesai dimakamkan. Karena kita tahu orang ketika menyolatkan jenazah lalu mengikuti dia sampai selesai, maka mendapatkan pahala 2
qirot. 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Kalau cuma nyolatkan maka mendapatkan 1 qirot. Minimal itu. Nah, itu 6 hal. Itu fokus kita yang bisa kita lakukan sekarang sebelum nanti di mizan yang sebenarnya. Masalah yang ditimbang apa sudah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Serah mau badan kita, mau amal kita atau catatan amal. Tapi yang jelas ini yang bisa kita lakukan sekarang. 6 hal itu ada yang nggak butuh modal, ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Udah, perbanyak itu. Nah, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Tauhid jaga, jangan dirusak dengan syirik. Jangan dirusak. Miliki akhlak yang baik, miliki akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan itu semua bisa kita lakukan dalam rangka persiapan mizan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita, menjaga tauhid kita sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.